Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya, dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua ya yang sudah memberikan salam-salam terbaiknya di kolom komentar sebelum nanti kita bergegas untuk belajar ya. Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, keberkahan-keberkahan yang lain, karena salah satu adab dalam bermajelis adalah memberikan salam ya. Oke. Kalau begitu tanpa berlama-lama teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan bedah tajwid ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid step by step dari ayat yang kita baca ya. Sekarang kita masih melanjutkan bahasan kemarin teman-teman, yaitu surah apa namanya? Surah Al-Qadr ayat kelima ya. Al-Qadr ayat kelima kemarin kita baru bahas sampai ke salamun hiya baru sampai situ. Insyaallah kita lanjutkan dari penggalan sisanya ya, selama 1 jam ke depan kurang lebih. Semoga Allah berkahi apa yang kita ikhtiarkan. Allah permudah kita dalam belajar. Tanpa berlama-lama, kita mulai dulu pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu ya, dan membaca basmalah. Setelah itu kita baca bareng-bareng ayat kelima dari surah Al-Qadarnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr ya, matla'il fajr. Oke, kita mulai. Kemarin pagi ya, kemarin malam kita baru bahas sampai ke huruf H kecil ya, insyaallah. Maka kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Berarti kita mulai dari huruf mana? Kita akan mulai dari huruf yang ini ya, teman-teman sekalian ya. Huruf apa ini? Ketika huruf ini belum berharokat, teman-teman, namanya adalah huruf ta. Kita tulis di bawah ya. Nah, jadi ketika huruf ini belum punya harokat, memang nama aslinya itu sudah didampingi dengan vokal A, yaitu nama aslinya adalah huruf ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta, teman-teman? Jadi gini, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar ya. Nah, salah satu yang teman-teman harus perhatikan ketika membaca Al-Quran, hal yang paling penting itu makhraj, teman-teman sekalian. Apa? Hal yang paling penting itu makhraj. Oke, nah, makhraj. Nah,
teman-teman, ketika kita melafalkan huruf ta, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi adalah apa? Jangan sampai lidah kita, ya, ketika melafalkan huruf ta, dan ini dilafalkan, kesalahan ini dilafalkan tanpa sadar biasanya. Jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Contohnya seperti apa? Tati tubat. Nah, kelihatan nggak? Jadi si ujung lidahnya nongol, si ujung lidahnya melet, si ujung lidahnya keluar. Tati tubat. Nah, itu huruf ta tidak dilafalkan seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman selama ini melafalkan huruf ta itu tidak sadar, ketika dicek teman-teman bercermin, ternyata teman-teman melafalkan huruf ta seperti ini, tati itu, maka itu kurang tepat. Lantas seperti apa seharusnya huruf ta dilafalkan? Oke, kita belajar pakai buku saya, namanya buku Seru Hijaiyah. Maka harus dicari tahu, ya, di mana makhraj huruf ta, di mana tempat keluarnya huruf ta gitu. Nah, sekarang kita coba cek ya. Huruf ta itu dilafalkan dari mana makhrajnya? Nah, ini di buku Seru Hijaiyah kami. Makhraj artinya tempat keluar. Makhraj ta berarti apa? Tempat keluar huruf ta. Di mana? Huruf ta dilafalkan dalam istilah tajwidnya namanya torful lisan. Torof artinya ujung, al-lisan artinya lidah. Torful lisan, ujung lidah artinya. Ya. Nah, huruf ta makhrajnya keluar dari ujung lidah, ya. Tapi ujung lidahnya dikemanain? Disentuhkan kemana? Disentuhkan menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Oke, berarti ada dua organ yang harus kita ketahui. Ujung lidah dan pangkal gigi seri atas, ya. Ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Oke, yang mana itu Bang? Oke, mungkin kita akan coba perlihatkan si apa? Nah, kita coba jadi dokter bedah mulut dulu aja, ya. Kita kenalan mana ujung lidah, mana pangkal gigi seri atas. Oke, pelan-pelan. Nah, perhatikan baik-baik. Ujung lidah tuh bagian yang mana? Nih, ujung lidah itu atau torful lisan itu bagian yang ini, teman-teman. Nah, ini adalah ujung lidah atau ini adalah torful lisan, ujung lidah kita. Dia disentuhkan kemana? Ujung lidah kita tadi disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nih, mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Ini adalah gigi seri atas kita. Berarti bagian pangkalnya yang mana? Bagian pangkalnya itu bagian gusi, tempat tumbuhnya gigi seri atas kita tumbuh. Nah, di sini nih. Nah, bagian dalam ya. Nah, ini namanya pangkal gigi seri atas. Jadi, si ujung lidah kita tadi nempelnya ke sini. Ya, sehingga ilustrasi gambarnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, lihat titik berwarna hitam di sini. Jadi si ujung lidah kita tadi nempel ke pangkal gigi seri atas, dan ternyata ujung kita lidah tadi tidak keluar area mulut, alias tidak menjulur, tidak melet, tidak nongol, tidak ngelel. Jadi di dalam area mulut. Ta, ti, tu. Jadi bukan tati itu, tapi ta, ti, tu. Paham? Nah, nanti di buku kita lengkapi juga dengan fitur scan QR code video ilustrasi animasi Seru Hijaiyah. Ini kan huruf ta nih. Kita coba scan QR code-nya dan muncullah huruf ta pelafalannya seperti ini. Ya, kita akan coba perlihatkan dulu. Ini belum bentuk jadinya ya. Belum bentuk jadinya, ini kurang lebih seperti ini nanti pelafalan huruf ta. Teman-teman tinggal lihat, nanti tinggal di play videonya. Nah, jadi nempelnya ke sana, pergerakannya itu seperti itu. Lagi. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga ketika dia dilafalkan, bunyi pelafalan dan ilustrasinya seperti ini. Kita contohkan bareng-bareng. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, ut, tu. Nah, seperti itu huruf tadi dilafalkan. Ya, jadi si ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi seri atas. Ini ilustrasi Seru Hijaiyahnya. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Paham? Jelas? Oke, jelas. Oke. Sip ya. Jadi seperti itu makhraj huruf ta. Seperti itu tempat keluar huruf ta. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Yang sudah paham boleh cek dulu ya. Teman-teman boleh komen faham atau FHM.
Teman-teman boleh komen faham atau FHM, silahkan. Oke, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Oke, baik. Sekarang ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Ketika teman-teman sudah tahu tempat keluar huruf ta dilafalkan dari mana, sekarang teman-teman pastikan ada dua sifat yang teman-teman harus ketahui ketika kita melafalkan huruf ta. Jadi huruf ta itu nanti setiap huruf hijaiyah itu dia punya berbagai macam sifat, teman-teman. Ada sifat-sifatnya. Ya. Nah, salah satu atau salah dua sifat dari huruf ta di antara 5 sifatnya adalah poin 1 dan poin 2 yang akan kita coba highlight. Apa? Poin 1, nama sifatnya adalah hams, artinya terpercik nafas atau mengalirkan nafas tapi dengan kadar cukup dengan kadar cukup percikan saja atau terpercik saja, ya. Lalu yang kedua, poin kedua sifatnya syiddah. Dia tertahan suara. Nah, jadi dua momentum ini, dua sifat ini, ya, itu akan tertunaikan tidak beriringan, tapi yang pertama akan tertunaikan adalah sifat syiddahnya dulu, yaitu tertahan suara. Baru keluar hams atau terpercik nafasnya. Contohnya seperti apa? Gini. Ya, kita kembali ke ilustrasi. Jadi kan ketika kita melafalkan huruf ta, makhraj huruf ta itu ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Betul gitu kan ya? Nah, ketika ujung lidahnya nempel ke makhrajnya, nempel ke pangkal gigi sari atasnya, maka sifat yang akan tertunaikan ketika nempel makhraj huruf ta itu tertahan suaranya. Setiap nempel ujung lidah ke pangkal gigi sari atas pasti sifatnya syiddah dulu. Ketika nempel, nah ini nggak ada suaranya. Nggak, kalau kita tempelin tapi keluar suara jadi gitu, nggak bisa. Naturalnya pasti dia berhenti. Gitu kan. Nah, ketika dia lepas, lepas baru keluar percikan nafasnya. Ya, ketika nempel tertahan suara, ketika lepas keluar percikan nafasnya. Ya, nah sehingga teman-teman sekarang coba perhatikan ya, sambil lihat ilustrasi lagi, tapi sekarang sambil simak sifatnya. Pas nempel pasti dia nggak keluar suara, pas dilepas makhrajnya dia keluar percikan nafas. Coba ya, nanti akan terasa ketika kondisi huruf tanya dalam kondisi mati atau sukun. Siap, kita mulai. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, uttu. Nah, akan sangat terasa ketika sukun atau tasdid. Jadi ketika dia at, tertahan dulu kan, ketika atnya tertahan suaranya at, ketika lepas at, baru keluar percikan nafas. Nah, itu sifat yang ingin saya tekankan ketika teman-teman melafalkan huruf ta. Ketika nempel makhrajnya dia tertahan suara, ketika dia lepas makhrajnya dia keluar percikan nafasnya. Ya, sehingga ketika teman-teman mendapati misalnya huruf tanya dalam kondisi berharokat, nah bahkan di sini huruf tanya di atasnya ada tasydid. Nanti kita bahas ya. Nah, maka pastikan dia ada keluar percikan nafas. Hatta, tertahan dulu suara ketika at-nya dilafalkan, lalu ketika dia keluar dengan vokal harokatnya baru percikan. Afwan. Hatta. Nah, kerasa nggak ada tertahan suara dulu baru keluar percikan nafas? Bisa difahami sampai sini? Boleh teman-teman komen ya, dan boleh teman-teman tanggapi dan respon. Sudah paham insya Allah? Nah, jadi ternyata ketika kita melafalkan huruf hijaiyah itu bukan cuma mengenal bentuk saja, tapi asas dalam membaca Al-Quran adalah bunyi. Bunyinya teman-teman sudah paham, teman-teman tinggal kuatkan dengan kaidah untuk mendapatkan bunyi tersebut dari suatu huruf. Ya, oke, sip. Lanjut lagi insya Allah, pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Nah, jadi seperti itu huruf tadi dilafalkan, lidahnya tidak menjulur, dan dia keluar percikan nafas ketika dilafalkan. Ya, ketika nempel makhrajnya dia tertahan suaranya. Oke. Selanjutnya, huruf tanya dibaca dengan bunyi vokal apa? Huruf tanya dibaca dengan bunyi vokal A karena dia berharokat baris atas, tapi baris atasnya di sini bukan baris atas yang miring, tapi baris atas yang tegak. Ya. Nah, ini ketika huruf berharokat fathah, tapi di sini walaupun dia tegak, tetap dia dibaca dasarnya dengan vokal A. Ya, namanya harokat fathah, tapi fathahnya tegak, maka tak di sini
dia tetap dibaca dengan bunyi vokal A, ya. Namun kadarnya bukan cuma satu harokat, ya, tapi kadarnya dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, gitu ya. Ada yang tahu nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i, teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Oke, maka taknya di sini dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, ya. Nah, 2 harokat itu seperti apa? 2 harokat itu seperti kadar pelafalan 2 kali huruf taknya berarti. Contoh, ta berarti ta, gitu. Ya, kalau 4 harokat berarti seperti kadar melafalkan huruf tersebut dengan kadar pelafalan durasi 4 kali pelafalan. Ta, berarti gitu. Ta, nah, gitu. Paham? Ya, jelas ya? Nah, jadi kalau 2 harokat berarti seperti kadar melafalkan 2 kali pelafalan huruf tersebut. Namun untuk 2 harokat ini seringkali kita kasih analogi yang lebih simpel lagi. Cukup teman-teman ayunkan 2 kali ayun. Tama. Nah, gitu. Udah gitu aja. Ya, cuman biar teman-teman nanti tahu, oh berarti sebenarnya cara menghitung harokat itu 4 harokat, 2 harokat, 1 harokat, 5 harokat, 6 harokat, itu dari standarisasi kadar 1 kali pelafalannya. Kalau 1 harokat seperti kadar 1 kali pelafalan. Kalau 4 harokat berarti seperti kadar 4 kali pelafalan si durasinya, ya. Gitu ya. Maka nanti harokat juga akan menyesuaikan dengan apa? Dengan tingkatan tempo bacaan kita. Kalau misalnya teman-teman baca Al-Quran dengan tempo yang lambat, maka 2 harokatnya akan menyesuaikan lambat. Kalau teman-teman baca Al-Qurannya temponya cepat, maka 2 harokatnya akan menyesuaikan dengan tempo yang cepat. Berarti standarisasinya beda setiap orang, karena tergantung tingkatan tempo membaca Al-Qurannya masing-masing. Kecuali teman-teman membaca dalam satu majelis, satu halakoh, satu liko, bareng-bareng belajar, ya. Berarti kan kalau belajar terus bacaannya temponya sama, berarti kadarnya harus sama. 1 harokatnya, 2 harokatnya, 4 harokatnya, dan sebagainya macamnya, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya berarti seperti itu untuk huruf ta. Tapi sekarang kita lihat teman-teman. Huruf ta-nya di atasnya terdapat tanda apa? Tanda burung terbalik. Nah, ini namanya adalah tanda tasydid. Saya izin tulis pelan-pelan ya, biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin sedikit-sedikit. Nah, kalau ada huruf yang bertasydid, maka huruf apapun itu dasarnya dia harus dibaca dengan cara ditekan. Nah, kenapa harus dibaca dengan cara ditekan? Baru lempar ke vokal harokatnya. Karena huruf yang bertasydid itu kalau kita pecah atau kalau kita bedah, itu dia punya 2 huruf sebenarnya. Dia punya dua unsur atau 2 elemen, yaitu huruf ta yang pertama di sini dan huruf ta yang kedua. Nah, kalau kita pecah, tak bertasydid itu, tak bertasydid berharokat fathah tegak misalnya, maka tak yang di sini pertama dia dalam kondisi sukun, tak yang kedua baru dia fathah tegak. Nah, makanya muncul di sini ada huruf yang sebelumnya sukun dan setelahnya berharokat, jadinya tasydid, gitu ya. Nah, makanya kenapa dibaca ditekan dulu? Karena untuk menunaikan tak yang awal, memasukkan ke huruf ta yang dan dimasukkan ke huruf ta yang berikutnya. Jadi ketika kita baca hatta, paham ya? Oke, hatta, jadi nya dulu tunaikan yang awal, lalu masukkan ke sini ke ta yang kedua. Nah, itu yang disebut dengan konsep tasydid. Paham gak teman-teman? Ya, biar kita terbiasa belajar dengan mengetahui apa yang kita baca, ya. Tahu betul-betul, ya, hiya hatta, gitu ya. Makanya huruf yang bertasydid itu ditekan dulu baru keluar ke harokatnya, karena gini kondisinya kalau kita breakdown, ya, hatta. Tapi ada pengecualian untuk 2 huruf saja ketika dia bertasydid, yaitu hurufnya huruf nun, ya, huruf nun dan huruf mim. Ketika 2 huruf ini bertasydid, maka kalau ini bukan cuma ditekan, tapi ditahan 2 harokat dengan kadar yang lebih lama dibanding huruf yang bertasydid lainnya. Kenapa?
Karena mereka punya keadaan yang disebut dengan gunnah. Oke, jadi biar tahu nih. Ya, jadi nggak semua konsep tasdid itu tahan. Sebenarnya tasdid itu tekan untuk menunaikan huruf yang awal tadi. Nah, berbeda halnya untuk huruf nun dan mim. Ya, karena huruf nun dan mim itu punya gunnah, maka dia ketika bertasdid itu harus ditahan 2 harokat. Gunnah itu apa? Gunnah itu artinya dengung. Huruf yang dia ada dengungnya itu ada 2 huruf. Huruf nun dan huruf mim. Dengung itu apa? Dengung itu bedanya idgham bigunnah sama idgham bigunnah apa? Beda keadaan, beres. Beda rumus, beres. Beda kondisi, beres. Ya. Oke, nanti kita bahas. Ya. Nah, jadi gunnah itu artinya dengung. Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung sehingga mengakibatkan suara yang sengau. Contoh, karena huruf nun dan mim itu suaranya masuk hidung. Tuh. Tuh. Ketika kita tutup, suaranya berubah bahkan hilang. Nah, berarti tandanya itu yang disebut dengan gunnah, suara yang melipir ke rongga hidung mengakibatkan atau menghasilkan suara yang sengau. Adalah huruf nun dan mim. Makanya ketika mereka bertasdid, itu suaranya melipir dulu ke hidung, sehingga kadar untuk melafalkan tasdidnya lebih lama. Karena ada suara yang harus melipir ke rongga hidung dulu. Inna. Jadi bukan cuman inna, enggak. Tapi harus ada suara yang kesini betul-betul kerasa ke hidung dulu. Inna. Amma. Faham? Jelas ya? Sedikit-sedikit. Kalau selain nun dan mim, karena dia nggak ada dengung, makanya cukup tekan. Kayak tadi, nggak dibaca hatta, nggak gitu. Nggak dibaca ditahan 2 harokat, karena dia nggak ada dengung huruf ta. Nggak perlu masuk hidung dulu, makanya nggak perlu ditahan, cukup tekan. Ya, paham sampai sini insya Allah ya. Sedikit-sedikit teman-teman sekalian, sedikit-sedikit, pelan-pelan, step by step ya. Oke, lanjut. Ini saya izin hapus, ini juga saya izin hapus ya. Jadi huruf yang bertasdid itu dasarnya ditekan, kecuali pada huruf nun dan mim mereka ditahan. Hiya hatta. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Ketika huruf ta-nya sudah kita tahu, jangan sampai ujung lidahnya melet, keluar, menjulur ya. Ta-nya bertasdid, dia ditekan dulu. Huruf ta harus ada keluar percikan nafasnya. Huruf ta di sini dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, jadi runut pelan-pelan satu huruf tuh teman-teman pelajari. Teman-teman, ada yang percaya kita belajar huruf ta berapa menit? Mau tahu nggak? Kita belajar huruf ta saja di sini berapa menit? 23 menit, teman-teman. Nah, jadi di sini itu memang live-nya untuk teman-teman yang pengen belajar bacaannya itu terperhatikan, bacaan hurufnya, harokatnya, tanda-tandanya, baru digabung dengan kalimat-kalimat jadi suatu kata. Katanya disempurnakan hurufnya, dilancarkan dalam bentuk ayat, dalam bentuk ayat ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dulu ke hukum tajwid ya. Yuk lanjut. Hiya hatta. Jadi saya nggak bisa ngajak teman-teman belajar ya asal cepat asal banyak ya gitu. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Di sini kita mendapati huruf apa teman-teman? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf mim ya. Saya izin tulis di bawah, perhatikan. Kalau ada komen yang tidak terbaca, mohon maaf ya, saya nggak selamanya lihat kolom komentar. Oke. Namanya huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian? Cara melafalkan huruf mim itu sama sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita. Ma, mi, mu, am, im, Tapi hati-hati, ketika teman-teman melafalkan huruf mim, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, ma, mi, mu. Huruf mim tidak dilafalkan seperti itu
Ya, biasa aja. Oke, sekarang huruf mimnya dia dibaca dengan bunyi vokal A, dengan bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U, teman-teman sekalian. Caranya, lihat harokatnya. Ya, harokatnya harokat baris atas. Kita kenalan. Jika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, itu dalam istilah tajwid namanya harokat fathah. Ya, oke. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia dibaca mesti dengan vokal A dasarnya. Ya, maka huruf mim di sini nggak lagi kita baca mim karena itu nama asli. Maka huruf mimnya kita baca menjadi vokal A, menjadi ma. Ya, saya izin tulis di atas. Oke. Sip. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah keluar tetap dengan bunyi vokal A, maka yang harus diperhatikan berikutnya, tolong dibaca dengan keadaan tipis. Karena kalau dia dibaca tebal, itu dia akan terdengar vokalnya condong seperti vokal O. Huruf-huruf tebal tuh ketika dia berharokat fathah kan bunyi vokalnya O. Seperti O maksud saya. Contohnya so, bo, po, wo, ho. Nah itu kan semuanya terdengar seperti vokal O ya. Nah berarti tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan tebal. Nah berarti huruf mim di sini dia dibaca ma. Berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal. Dibaca dengan keadaan tipis karena vokalnya bukan vokal O ya, tapi vokal A. Maka, bagaimana agar kita bisa mendapati vokal A fathah kita itu dilafalkan dengan kadar tipis yang dimaksud? Gimana caranya? Caranya sering kita analogikan dengan cara apa, teman-teman yang sering nonton live ini, belajar bareng di sini, dengan cara BMSS. BMSS itu apa? Buka mulut, sedikit senyum. Jadi ketika kita baca, bukan hanya sekedar mo, tapi ma. Ya, bedakan antara mo dengan ma. Kadar bunyinya pun beda. Bang, kenapa ketika buka mulut sedikit senyum kok suaranya bisa lebih terdengar tipis sih? Kok bisa terdengar lebih ringan sih? Karena ketika kita senyum, biasanya lidah kita akan lebih rileks, rongga mulut kita akan lebih terbuka. Nah, dua sifat itu adalah dua sifat yang akan selalu menyertai huruf-huruf yang dibaca dengan keadaan tipis. Nama sifatnya istifal dan infitah. Mo tidak tapi ma. Lidah dalamnya rileks, rongga mulut buka. Ma. Paham sampai sini? Step by step. Huruf, harokat, huruf, harokat, huruf, harokat kita pelajari. Kalau nanti ada hukum tajwidnya, kita bahas. Lanjut. Nah, berarti jangan dibaca mo, tapi dibaca ma. Ya, baik. Kita lanjutkan. Buat teman-teman yang ngerasa live ini ada manfaat, dibantu share dulu, dibantu tap-tap layarnya dulu. Ya, semoga jari jemari teman-teman yang menari di atas layar-layar HP teman-teman sebagai bentuk support bagi konten-konten baik, konten-konten dakwah, konten-konten Quran menjadi bentuk pahala yang bukan menjadi pahala yang si biasa, tapi pahala jariah insya Allah. Karena dengan itu algoritma TikTok akan melihat live kita aktif dan live-live yang seperti itu yang akan di-boosting oleh TikTok. Ya, lanjut. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Ya, nah jadi dia dibaca ma, jangan dibaca mo, tapi ma, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, hurufnya dikasih tanda warna ungu nih. Kira-kira ini namanya warna ungu huruf apa? Yang warna ungu ini namanya adalah huruf to, betul? Namanya adalah huruf to. Bentar ya. Saya izin ini kecilin dulu. Ya, sebentar. Ini biar terjemahannya nggak ngalangin nih. Bentar ya. Oke. Ini kita pindahin ke sini. Oke. Nih, teman-teman perhatikan. Ini namanya adalah huruf to. Ya, yang warna ungu ini namanya adalah huruf to. Kita tulis ya. Nama aslinya adalah huruf to. Ya. Huruf to ini dilafalkan seperti apa? Bagaimana makhrajnya? Bagaimana tempat keluar hurufnya, teman-teman sekalian ya?
Oke, kita ingatkan lagi. Kalau sudah membahas huruf, diupayakan jangan teman-teman loncat pembahasan ini. Makhraj, makhraj, makhraj ini paling esensial dalam membaca Quran. Makhraj itu tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar huruf to. Jadi setelah teman-teman mengenal bentuk huruf dan mengenal nama aslinya, kenali bagaimana dia dilafalkan. Oke, kita cek. Huruf to itu menarik teman-teman. Huruf to itu dilafalkan persis sebagaimana teman-teman melafalkan huruf yang teman-teman sedang pandang di layar HP teman-teman. Sama seperti huruf ta teman-teman. Sama. Cuma nanti ada sifat yang membedakan. Oke, kita cek dulu huruf to ya. Kita cek coba huruf to. Nih, kita kenalan. Kita ta'arufan. Ya. Huruf to makhrajnya, tempat keluarnya dari torful lisan. Sama kan? Sama kayak huruf ta tadi. Torful lisan apa? Torof artinya ujung, lisan artinya lidah. Torful lisan artinya ujung lidah. Huruf to keluar dari ujung lidah, ya. Terus diapain? Disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Sama kayak huruf ta persis. Tapi buat teman-teman yang baru gabung, tenang. Kita bahas ulang. Jadi huruf to itu kalau teman-teman pengen tahu di mana, ya izin. Nah, kita jadi dokter bedah mulut dulu sebentar biar teman-teman bisa mengenal organ-organnya. Tadi huruf to makhrajnya di mana? Ujung lidah, pangkal gigi sari atas. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Oke. Mana yang disebut dengan ujung lidah? Mana yang disebut dengan ujung lidah? Nih. Ini namanya ujung lidah atau ini namanya torful lisan, ujung lidah. Ya, nih, ini ujung lidah. Nempelnya kemana? Nempelnya ke pangkal gigi sari atas. Mana pangkal gigi sari atas? Ini adalah gigi sari atas. Mana bagian pangkalnya? Bagian pangkalnya adalah bagian di sini. Nih, gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas. Nah, ini adalah yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Jadi bukan di giginya, tapi di pangkalnya, di tempat tumbuhnya. Jadi, ujung lidah kita tadi yang ini nempelnya nanti ke sini. Sehingga nanti ilustrasinya seperti ini. Tuh, lihat titik berwarna hitam di sini. Ujung lidah kita disentuhkan ke sana. Paham teman-teman sekalian? Ya, ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas. Jadi bukan ke giginya. Sama seperti huruf ta kan? Tadi huruf ta begini nih. Nih, coba sekarang kita lihat huruf ta. Nih, makhraj huruf ta sama tuh. Sama ya? Ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Sama persis. Oke. Sip. Lalu, kalau misalnya makhrajnya sama, apa yang membedakan? Nanti yang membedakan adalah, apa coba teman-teman? Yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Gitu. Jadi kalau nanti ada teman-teman, ada huruf yang dia sama makhraj, sama tempat keluarnya, berarti yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Tapi nanti ada yang kebalikannya. Ada yang sifat-sifatnya antara huruf yang satu dan yang lain sama persis. Berarti yang membedakan apa? Makhrajnya. Paham ya? Sip. Atau tempat keluarnya. Berarti nanti yang bedanya ya. Oke, berarti sekarang kita lihat deh. Apa bedanya huruf to dan ta? Kalau huruf ta, teman-teman, yang paling terasa ya, huruf ta itu termasuk ke dalam huruf yang tarkik. Tarkik itu apa? Tipis. Makanya huruf ta ketika dilafalkan, ketika berharokat fathah, vokalnya akan ya. Ta, 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 karena dia tarkik. Karena dia huruf yang tipis. Kalau huruf to, kebalikannya. Nih, kalau huruf to, nih ya, to. Kalau huruf to, dia termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Artinya apa? Huruf yang dia dibaca tebal. Makanya ketika nanti dia berharokat fathah, vokalnya vokal O kan ya? To, bukan ta. Betul? Nah, oke bang. Tapi apa yang membuat huruf ta, huruf to, kenapa kalau huruf tebal berharokat fathah, bunyi vokalnya kok jadi A, jadi seperti O. O, jadi seperti O. Kenapa? Sebelum ke sana, ada satu sifat lagi yang membedakan antara huruf to dan ta selain dari segi tebal, dari segi nafas. Dari segi nafas. Kalau misalnya huruf ta, teman-teman tadi sudah kita bahas di awal, huruf ta itu, nih, ya, huruf ta itu sifat dari segi sifat nafasnya, lihat poin 1. Lihat poin 1. Dia sifatnya adalah hams, terpercik nafas. Makanya kalau huruf ta tadi sudah kita jelaskan, dia ada percikan nafasnya, ya. Ta, ti, tu, ta, ti, tu, at. Huruf to, ya maaf, goyang-goyang. Nah, kalau huruf to, nih sekarang kita pindah ke huruf to. Maaf bolak-balik ya. Nih, kalau huruf to,
dari segi nafas, lihat poin 1, dia sifatnya jahar. Dia tidak keluar nafas sedikit pun, alias tertahan nafasnya. Maka ketika kita lafalkan, tidak kita lafalkan to, ti, tu, enggak, tapi to, ti, u, enggak keluar nafas. Ya, oke. Nah, sekarang baru teman-teman ya, yang membedakan yang sangat terasa dari huruf to dan huruf ta ya adalah apa? Dari segi nafas. Dari segi tebal tipisnya. Huruf ta ya, kenapa dia tipis? Perhatikan. Nih. Huruf ta, kenapa dia tipis? Karena dia punya dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Apa? Lihat poin 3 dan 4. Nama sifatnya adalah istifal dan infitah. Huruf tipis pasti punya dua sifat, poin 3 dan 4 ini. Pasti punya dua sifat ini. Kalau misalnya dua sifat ini salah satunya nggak ada, berarti dia bukan huruf tipis. Oke, apa itu istifal? Istifal itu artinya adalah terhampar pangkal lidah. Infitah artinya apa? Terbuka rongga mulut atau terbuka aula mulut. Oke. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Kita kenalan sama organ-organ lagi, ya. Perhatikan, saya izin jadi dokter bedah mulut dulu ya. Oke, nih. Nah, yang disebut dengan pangkal lidah mana? Nih, ya, perhatikan. Yang disebut dengan pangkal lidah adalah lidah bagian terdalam mulut kita. Ya. Nah, lidah bagian terdalam dari lidah kita, maksud saya, maaf. Di sini ya. Nah, kalau yang tadi ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah bagian ini. Nah, jadi huruf tipis itu pangkal lidahnya rileks ke bawah. Gini, terhampar, rileks, nggak tegang, nggak kaku. Ya. Kalau terus dia rongga mulutnya terbuka, karena dominan lidah rileks di bawah. Oke. Sekarang makanya ketika fathah, huruf ta itu kan tipis, vokalnya a, ta. Karena rongga mulutnya terbuka, rongga pangkal lidah nggak naik, jadi vokal a-nya keluar dengan bebas dari mulut. Ta, ta, ta. Berbeda dengan huruf to, po, po. Tuh, kenapa bisa ada jadi vokalnya tebel, jadi berbobot? Kenapa vokalnya bahkan terdengar seperti vokal o? Karena huruf to itu keadaannya. Kalau huruf ta begini kan, tuh. Dia pangkal lidahnya ketika dia lepas, nanti ketika vokal a ketika lepas, vokalnya dia semuanya rileks nih. Nih, kita lihat dari buku saya, ya. Kita lihat dari animasi seru hijaiyah. Kita cek dulu huruf ta deh. Ya, biar terbayang. Nih. Ya, kan gini nih. Ketika dia dilafalkan dengan vokal A, pangkal lidah dan rongga mulutnya terbuka. Nih, lihat ya. Perhatikan. 1, 2, 3. Ta, ta, ta. Pangkal lidahnya di bawah, rongga mulutnya terbuka. Sehingga vokal A-nya bebas keluar dengan tipis. Paham? Lagi-lagi ya. Vokal A-nya lihat ya. Ta, lagi. Ta. Jelas? Jadi rongganya terbuka. Makanya suaranya tidak berbobot, tapi ringan. Ta. Berbeda halnya dengan huruf to. Nih, sekarang kita lihat huruf to dulu. Huruf to itu karena dia termasuk ke dalam huruf yang tafkhim alias tebal, maka dia punya dua sifat ini. Isti'la dan itbaq, kebalikannya dari huruf tipis tadi. Apa? Isti'la itu terangkat pangkal lidah. Itbaq itu artinya tertutup rongga mulut atau lebih tertutup rongga mulutnya. Kenapa? Karena seperti ini bentuk mulutnya. Tuh. Ya. Jadi ketika nempel, nanti ketika keluar vokal A-nya yang harusnya vokal A, dia pangkal lidah dan tengah lidahnya, dominan lidahnya naik ke atas. Sehingga nanti kurang lebih ilustrasi pelafalan huruf to itu, ya teman-teman, seperti ini ya, lihat. Po, tuh lihat. Rongga mulutnya lebih tertutup kan? Pangkal lidahnya naik. Sehingga bunyi vokalnya bukan gak clear vokal A lagi, karena rongga mulutnya lebih tertutup, pangkal lidahnya naik. Nih, lihat ya, coba ya. Po. Tuh, lagi. Po. Tuh, gitu. Berbeda hal dengan huruf ta tadi nih, huruf ta. Ta. Paham? Paham? Jadi vokal O itu dilafalkan bukan karena kita mau nyongin mulut. Tapi karena kaidah tadi. Ta. Po. Bukan jadi ta. To. Enggak. Enggak gitu. Ya, paham ya? Nah, gitu. Jadi itu perbedaan huruf ta dan to, yaitu dari segi kadar tebal tipis, ya. Dan satu lagi, kalau huruf to enggak keluar percikan nafas, to. Kalau huruf ta keluar percikan nafas, ta, ti, itu. Kalau huruf to, po, enggak to, enggak gitu.
Ya. Oke, teman-teman senang belajar seperti ini nggak? Kita bahas huruf, kenalan betul-betul sama hurufnya, dicontohkan, baru sekarang kita praktekkan. Kalau mau, kalau perlu, kita latih huruf to-nya. Yuk, kita latih di mana? Di buku saya. Setelah teman-teman mengenal, sekarang kita cek dulu dalam ayat. Ayatnya ini huruf to-nya dalam kondisi apa? Oh, huruf to-nya dalam kondisi ternyata bukan berharokat. Huruf to-nya dalam kondisi sukun. Maksudnya gimana, Bang? Ini. Huruf to-nya nggak dibaca dengan bunyi vokal. To, itu nggak. Tapi karena dia di atasnya, lihat ya. Saya tandai dengan warna merah deh biar ngejreng. Nih, huruf to-nya dia di atasnya ada tanda petik. Nah, ada tanda petik. Berarti huruf to-nya dibaca gimana? Tidak dengan bunyi vokal O, I, U. O, I, U enggak. Tapi dia dibaca dengan bunyi apa? Bunyi konsonannya. Nah, maka bunyi konsonan dari huruf to itu apa? Ot, ot, ot. Ini nih. Enggak ada vokalnya. Ot, ot. Ya. Kita belum bahas sifat dulu. Jadi kita bahas dengan bunyi dasar awal. Oh, berarti huruf to-nya nggak dibaca mato, matoi, matu enggak. Tapi huruf to-nya dibaca ma ditambah ot, matla'i. Betul nggak begitu? Kita belum bahas sifat dulu. Biar apa? Biar teman-teman yang baru belajar ngikutnya pelan-pelan. Oke? Berarti kita baca hiya hatta matla'i. Jadi ketika sukun itu atau kondisi mati itu keadaan makhrajnya lagi nempel. Berarti keadaan ot itu ujung lidah lagi nempel ke pangkal gigi seri atas dengan keadaan tebal. Ot, mat, gitu ya. Ma, ot. Oke? Ya, oke. Paham? Jadi bukan mauto ya. Oh, nanti belum kita bahas. Ini kita lagi bahas bunyi sukun. Bunyi mati itu ketika keadaan makhrajnya lagi nempel. Mat, lagi nempel. Ujung lidahnya lagi nempel. Mat, ya. Mat, lagi nempel. Jadi nggak ada bunyi vokalnya di sana. Oke. Nah, sekarang kalau kita baca tanpa sifat huruf to, ya, yang nanti belum kita bahas. Jadi dia cukup dibaca salamun hiya hatta matla'i. Itu buat teman-teman yang baru belajar. Ya. Oke, sip. Ketika teman-teman udah tahu, oh dia dibaca matla'i, tapi apakah bacaan itu udah bacaan yang paling tepat? Jawabannya adalah belum. Kenapa? Karena ada sifat yang ternyata belum kita bahas di huruf to ketika dia dalam kondisi sukun. Oke. Oh, ada sifat apa lagi, Bang? Yuk kita cek lagi di buku Syarah Hijaiyah. Nah, kita lihat sifat huruf to poin ke-6. Lihat poin ke-6. Apa nama sifatnya? Qalqalah. Pelan-pelan. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya adalah memantul, atau kalau saya sering sebut dengan pantulan. Oh, maksudnya gimana, Bang, pantulan? Nah, jadi nanti dibacanya contoh ya. Kita ambil di buku saya aja ya. Kita ambil contoh di buku saya ketika huruf to berharokat. Oh, enggak, bukan to berharokat. Tapi to sukun. Nah, misalnya ya, kita ambil contoh di sini dulu deh. Nah, di sini Quran surah Nuh ayat ke-14. Di sini enggak kita baca begini, teman-teman. Ya, di sini enggak kita baca atwaron, tapi pantulkan alto. Bukan dibaca fathah ya, bukan dibaca alto, bukan alto, tapi alto. Jadi setengah harokat, bukan alto. Sukun itu setengah harokat, alto. Bukan to, tapi alto waron. Ada pantulannya. Jadi nggak dibaca atwaron, tapi pantulkan alto waron. Bang, kok kayak fathah? Enggak. Kalau fathah itu dia vokalnya lebih jelas. Alto wa. Kalau ini alto. Ya. Paham? Ya. Alto waron. Nah, jadi pantulkan. Ya. Nah, gitu. Jadi nggak cukup kita baca salamun hiya hatta matla'i. Buat yang baru belajar, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang sudah next level, pantulkan hiya hatta matla'i. Paham?
Jelas sampai sini? Insya Allah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Oke. Sekarang teman-teman mau nggak di buku Seluruh Hijaiyah saya sudah kita rangkumkan beberapa kesalahan yang harus kita perhatikan ketika melafalkan to sukun. Mau kita bahas nggak? Mau kita pelajari bareng-bareng nggak? Kita bedah bareng-bareng ya. Kita sudah buat rangkuman dalam buku kita, buku Seluruh Hijaiyah. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to sukun, yang poin 1 sudah kita bahas. Apa? Dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Oke, udah clear ya, berarti poin 1 ya. Clear ya? Gak boleh betul-betul tidak dipantulkan, harus dipantulkan. Ya, baik. Selanjutnya, yang kedua, pantulannya jangan sampai pantulan suaranya dibaca dalam keadaan tipis. Maksudnya keadaan tipis, kenapa nggak boleh tipis? Dan maksudnya keadaan tipis itu yang seperti apa? Oke, kita bahas dulu. Karena huruf to sudah kita bahas tadi di awal, ingat nggak? Karena huruf to itu termasuk ke dalam huruf yang dia dibaca dengan keadaan tafkhim atau tebal, maka ketika memantul, pastikan pantulannya pun tebal keadaannya. Contohnya gimana Bang? Oke. Nih kita kembali lagi ke contoh, misalnya sama ya. Kita contohkan di Quran surah Nuh ayat 14. Misalnya kita contohkan bacaan yang kurang tepat, bacaan huruf to yang dia keadaannya tidak tebal. Contoh. Atwaron, 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 te. Jadi bunyi vokalnya te, atwaron. Nah, itu berarti huruf to-nya sedang tidak dipantulkan dengan keadaan tebal. Kenapa bisa? Karena teman-teman ketika memantulkannya, pangkal lidahnya turun. Harusnya pangkal lidahnya tetap naik di atas. Jadi bukan ate, tapi alpu, alpu waron, ate, bukan ate, tapi alpu, alpu waron. Paham nggak? Bisa dibedakan nggak teman-teman? Bisa dibedakan nggak? Coba kita contohkan di contoh yang lain. Kita coba contohkan di contoh yang lain, misalnya ini ya. Nih, Quran surah Al-Balad ayat ke-14. Mana jawaban yang lebih tepat ya? Untuk ngecek apakah teman-teman sudah paham atau belum. Yang satu atau yang kedua? Yang satu. It'amun, it'amun. Atau yang kedua. It'amun, it'amun. Yang ke satu atau yang kedua? Coba di komen ya. Teman-teman nggak perlu takut salah karena semua sama-sama di sini belajar. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Sama bareng-bareng ya. Sama bareng-bareng. Coba yang jawab satu. Yang jawab 2 banyak ya, Masya Allah. Yang tersematkan di sini terbanyak dikirim adalah yang kedua ya. Barakallahu fikum. Karena memang jawaban yang lebih tepat yang kedua. It'amun. Kalau yang pertama it'amun, itu kurang sempurna. Ya. Jadi tebal huruf, ingat, kalau teman-teman dengan harus dibaca tebal, tebal. Itu patokannya pangkal lidah naik aja. Ya. Itu bukan ngonyongkan ya. Itu enggak. It'amun, bukan ite. Kalau pangkal lidah turun jadinya ite. Huruf qalqalah yang dibaca dengan keadaan tipis cuma 3 huruf. Ba, judi, ba, jim, dal. Makanya bunyi vokalnya abe, aje, ade. Huruf to, kof itu huruf tebal. Makanya nggak ate, ake, nggak, tapi elpo, elko. Paham? Ya, lanjut. Oke, itu ya. Itu kesalahan kedua ketika kita melafalkan huruf to sukun. Sekarang kita bahas kesalahan ketiga pada pelafalan huruf to ketika sukun. Yang ketiga adalah jangan sampai pantulan suaranya itu tertahan. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Misalnya kita ambil Quran surah Al-Qadr ayat ke-5. Nah, ini pas banget karena kita memang sedang membahas Quran surah Al-Qadr ayat ke-5. Tuh ya. Oke, sip. Maka dia dibaca gimana? Jangan sampai dibaca matla'i, matla'i. Jadi si to sukunnya ada remnya, ada portalnya, ada ngerem ngedadak. Matla'i, enggak. Ya.
tapi mato. Biarkan pantulannya lempar aja. Nggak perlu di portal-portal suara pantulannya. Nggak perlu ditahan-tahan suara pantulannya. Lepaskan saja. Ya. Matola'i. Matola'i. Jadi bukan matola'i. Paham ya? Matola'i. Matola'i. Jelas sampai sini? Nah, untuk poin ketiga, ya, apabila pantulan teman-teman lafalkan dengan pantulan yang tertahan atau ngerem seperti tadi, maka ini bisa jadi kesalahan yang besar. Bisa berpotensi menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Karena teman-teman seolah sedang menambah huruf baru setelah hamzah sukun, setelah to sukunnya apa? Huruf hamzah dalam kondisi sukun. Ini menjadi kesalahan yang besar nih. Kenapa, Bang? Menambah, mengurangi, atau tertukar huruf dalam suatu kalimat atau dalam suatu ayat firman Allah, ya, berarti itu sedang merubah struktur kata. Struktur kata berubah, maka makna ayat berubah. Yang asalnya nggak ada hamzah sukun, tapi kalau teman-teman melafalkan dengan pantulan yang tertahan seolah seperti menambahkan hamzah sukun, berarti kan menambah huruf. Nah, kenapa itu bisa menjadi kesalahan besar? Sebagaimana kalau saya bilang ini, aku cinta kamu, K-A-M-U, kamu. Tiba-tiba kita tambahin huruf S di belakangnya. Aku cinta kamus. Kan maknanya berubah. Tidak jadi negatif misalnya, tapi jadi rancu. Ya, paham ya? Nah, maka di sini jangan sampai ada hamzah sukunnya. Teman-teman mau tahu nggak kenapa kok jadi kayak ada seolah hamzah sukun? Emang ada apa dengan hamzah sukun? Mau dicari tahu nggak? Atau cukup sampai sini? Atau mau dicari tahu? Kalau mau dicari tahu, boleh komen angka 2. Kalau pengen dicari tahu, boleh banget teman-teman komen angka 2. Boleh banget. Ya, boleh banget. Oke, kita cari tahu ya. Kenapa tiba-tiba seolah ada hamzah sukun apabila huruf qalqalah itu dipantulkan dengan keadaan tertahan? Yuk kita bahas. Sekarang kita masih belajar dari buku Seru Hijaiyah kami. Ya, kita sekarang coba ta'arufan. Kita coba kenalan sama huruf hamzah. Nih, sifat hamzah. Salah satu sifat dari huruf hamzah, teman-teman sekalian, ya, dari segi suara, lihat poin kedua. Lihat poin kedua. Lihat poin kedua. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, sifat syiddah pada huruf hamzah akan sangat terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Oke, makanya huruf-huruf yang berjumpa dengan hamzah sukun akan ngerem, akan tertahan. Ya. Oke, huruf-huruf yang bertegur sapa dengan hamzah sukun, maka dia akan tertahan. Kenapa? Ya tadi, hamzah sukun punya sifat portal, apa? Syiddah, tertahan suara. Contoh, kita ambil dalam Quran surah Al-Fil ayat ke-5. Kita baca dari bagian awal ayatnya. Perhatikan bagian maknya di sini. Kenapa dia ngerem? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kenapa maknya harus ngerem? Kenapa maknya harus tertahan? Ada ngerem ngedadak. Kenapa? Karena maknya ketemu sama hamzah sukun. Ya. Oke. Contoh misalnya Quran surah Al-Bayyinah ayat 1. Di sini nggak kita baca tatiyahumu ataupun tatiyahumu, tapi tak yang awal karena ketemu sama hamzah sukun maka dibaca tatiyahumu. Ada ngeremnya, ada portalnya hamzah sukun. Ya, kalau memang ada hamzah sukunnya memang harus dibaca seperti itu. Tapi ketika tadi misalnya ya kita sedang membaca qalqalah huruf to. Jangan sampai kita baca izin. Nah, ini ya tadi ya. Nih, Quran surah Al-Qadar ayat 5, jangan dibaca matla'i, tapi matla'i. Nah, di sini nggak boleh ada hamzahnya. Karena memang nggak ada hamzah di sini. Tuh, coret gitu. Paham? Nah, makanya teman-teman huruf qalqalah ini teman-teman di sini ada yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas ada nggak? Hati-hati nih, Al-Ikhlas ujungnya semua qalqalah. Nah, biasanya bapak-bapak nih, bapak-bapak ya, ketika melafalkan qalqalah itu gini bacanya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jangan gitu pantulannya, jangan ngerem, lempar. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bukan lam yalid wa lam yulad. Enggak gitu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Lempar aja pantulannya. Ya, paham? Baik itu untuk qalqalah kubro di akhir ayat, baik untuk qalqalah sugro di pertengahan ayat atau tengah kalimat, ataupun qalqalah akbar ketika dia berhenti di qalqalah kubro tapi ada tanda tasydid, itu akbar namanya. Jadi semuanya sama nih. Lam yalid itu qalqalah sugro karena di tengah kalimat, ringan aja. Lam yalid wa lam yulad di ujung lebih kuat tapi bukan menahan pantulannya. Yulad, enggak, yulad. Lebih kuat pantulannya. Kalau qalqalah akbar, contohnya pada Quran surah Al-Lahab ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, enggak gitu. Tapi wa tab. Pantulannya mah tetap tetap tidak tertahan. Itu. Ya, enggak ada yang tertahan, mau qalqalah sugro ada. Ya. Paham? Bisa diikuti teman-teman? Yang dipakai buku apa? Yang dipakai ada buku saya, tapi belum. Tunggu sampai akhir. Lanjut.
Lanjut lagi, belajar dulu ya. Yang mau gabung grup nanti ya, tungguin sampai akhir. Masuk grup itu harus bayar. Bayar dengan sabar. Ya, bayar dengan apa? Dengan sabar. Oke, lanjutin lagi ya. Bismillah. Sebentar teman-teman. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya, maksudnya kita lanjutin lagi. Tadi ya, kita sudah bahas sampai ke huruf to sukun. Ya. Sekarang kita akan masuk ke huruf berikutnya. Siap ya? Masih mau belajar nggak teman-teman? Boleh komen dulu angka 2 lah. Sok cek dulu. Cek dulu. Masih mau belajar nggak? Masih mau belajar nggak? Masih ada waktu kita. 20 menitan lagi. Boleh komen angka 2. Ya. Masuk grup gampang. Tungguin sampai akhir. Syaratnya 1, bayar dengan sabar. Udah. Tungguin sampai akhir. Ya. Gitu. Oke, sip. Yuk kita mulai. Salamun hiya hatta matu. Nah, baru sampai situ ya. Berarti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Teman-teman, perhatikan baik-baik sebentar ya. Kita akan coba begini aja. Oke. Ini huruf apa teman-teman? Ada yang tahu? Yang saya blok dengan warna hijau. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Kita tulis nama aslinya lam. Jadi jangan sampai ada yang bilang ini namanya huruf la. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Huruf lam itu kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya, itu diwakilkan dengan huruf L alfabet, betul? Tapi apakah dari segi pelafalan, huruf lam itu pasti sama dengan huruf L abjad alfabet kita? Jawabannya belum tentu. Kalau belum tentu itu bisa jadi sama, bisa jadi beda. Maka untuk huruf lam ini acuannya jangan sampai ke huruf L alfabet dulu. Tapi kenalilah dulu bagaimana makhraj dari huruf lam. Ya, bagaimana makhraj dari huruf lam. Ya. Nah, sekarang sebentar. Nah, sekarang kita coba cari tahu di mana makhraj huruf lam, di mana tempat keluar huruf lam teman-teman sekalian. Yuk, kita pelajari bareng-bareng. Pakai buku Surah Hijaiyah, ya. Oke, bismillah, ya Allah, mudahkan kami dalam belajar. Kita mau ta'arufan ya Allah sama huruf lam. Nah, ini ya. Di mana makhraj huruf lam? Makhraj itu tadi artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya. Tempat keluar. Ya. Tempat keluar dari huruf lam. Di mana makhraj huruf lam? Dalam istilah tajwidnya, lam dilafalkan dari yang namanya hafah atau hafah tulisan. Hafah itu artinya adalah tepi. Al-lisan itu lidah. Jadi hafat tulisan itu tepi lidah. Makhraj huruf lam kita baca dulu aja ya. Makhraj huruf lam keluar dari tepi lidah bagian depan yang sebelah kiri dan tepi lidah depan bagian sebelah kanan yang menyusur menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Aduh bang, nggak kebayang kalau cuma lihat ini doang. Gimana maksudnya? Yuk kita cek bareng-bareng. Walamu adna halimun tahaha. Sekarang saya izin jadi dokter bedah mulut lagi dulu. Boleh saya jadi dokter bedah mulut? Boleh? Boleh ya? Nih, kita kenalan sama huruf lam. Mana makhraj atau tempat keluar dari huruf lam? Tadi dijelaskan. Huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah. Ya, tepi lidah bagian mana? Oke, kita kenalan dulu. Mana yang dimaksud dengan tepi lidah? Perhatikan pulpen ajaib saya. Ini tepi lidah belakang. Ini tepi lidah depan. Nah, dari belakang ya sampai ke depan itu full tepi lidah. Paham? Itu full tepi lidah. Paham? Dari belakang sini sampai ke depan ini full tepi lidah. Nah, huruf lam itu tidak dilafalkan full tepi lidah. Tapi dari tepi lidah bagian depan yang kanan, yang ini berarti ya. Nih, tepi lidah bagian depan yang kanan yang ini nih. Oke. Ya, menyusur sampai ke ujung lidah. Dari sini menyusur sampai ke ujung lidah. Ya. Begitupun yang kiri. Tepi lidah depan kiri yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi bukan cuman sebelah kanan aja, tapi kanan dan kiri. Berarti ketika kita lihat lam itu dilafalkan seperti ini. Teman-teman sekarang lihat telunjuk saya. Lihat telunjuk saya ya. Huruf lam itu berarti dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kanan dan tepi lidah bagian depan yang kiri. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Faham? Ya.
Lalu nempelnya kemana? Disentuhkannya ke langit-langit bagian depan. Mana? Di sini. Nih, ya. Di sini menyusur ke sini. Ya, oke? Jelas ya? Jadi nggak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung lidah doang ke langit-langit. Ya, contohnya begini. Al, 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 al. Enggak, tapi al, 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 al. Jadi dia nampaknya nampak pelafalan makhrajnya itu lebih penuh. Bukan cuma al, tapi al. Oke, sekarang kita coba pakai fitur scan QR code video animasi ilustrasi Seru Hijaiyah yang ada di buku kita Seru Hijaiyah. Di scan QR code saja teman-teman sekalian, dan kita lihat seperti apa gambaran kurang lebih huruf lam dilafalkan. Oke, bismillah. Konsentrasi, saya siapkan dulu. Teman-teman siapkan, fokus. Siap. Kita coba lafalkan bareng-bareng dulu. Teman-teman lihat pergerakan bagian yang tadi kita maksud. Ya, 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Ya, sekarang kita coba jeda ya. Momentum nempelnya kita jeda ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, nih, kita ulang lagi. Momentum ketika dia nempel kita coba stop ya. 1, 2, 3. Nah, nih, ini tepi lidah bagian depan yang kiri. Yang sono tepi lidah bagian depan yang kanan belah sana, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke bagian langit-langit depan. Bisa terbayang nggak? Sekarang kita coba lafalkan lagi bareng-bareng. Ya, kita coba lafalkan lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Bisa dipraktekkan? Coba praktekkan bareng-bareng. Ya, saya sekali, teman-teman sekali. Ya. La, li, lu. Sekali lagi. La, li, lu. Sekarang kita ganti dalam kondisi sukun. Saya dulu teman-teman sekali ya. Al, il, ul. Sekarang tasydid. Alla, illi, ulu. Bisa nggak? Sudah mulai bisa? Sudah mulai terbayang? Sudah mulai sadar dengan apa yang dilafalkan? Ya. Buku ini bisa dibeli di mana? Belum bisa dibeli sekarang. Ya. Buku yang tadi belum bisa dibeli. Ya, gitu. Informasinya di grup semua. Paham ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan. Sekarang huruf lamnya dilafalkan seperti apa? Lamnya berharokat baris atas. Kita pelajari bareng-bareng ya. Oke, lamnya dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, teman-teman ingat, dia dibaca dengan vokal apa? Namanya harokat fathah. Saya tulis lagi deh ya, sambil kita hitung-hitung murojaah ya. Namanya harokat fathah. Sip. Terus kalau baris atas itu berharokat fathah, dasarnya dia harus dibaca dengan vokal A. Berarti huruf lamnya tuh nggak dibaca li, nggak dibaca lu, tapi dibaca harus la. Oke, bismillah. Kita tulis aja pelan-pelan. Nah, matola. Nah, sekarang yang teman-teman yang please perhatiin. Kalau ada huruf berharokat fathah dan tetap keluar dengan bunyi vokal A, tolong tipiskan pelafalannya. Ya. Tolong tipiskan pelafalannya teman-teman. Ya, karena dia termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang dibaca dengan kadar yang tipis. Karena kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, semoga teman-teman nggak bosan saya ulang-ulang begini ya. Kalau bosan berarti tandanya teman-teman sudah bisa gitu ya. Nah, boleh ikut live yang lainnya, mungkin pembahasannya sudah pembahasannya lebih advance gitu ya. Nah, huruf yang tebal itu dibaca dengan bunyi vokal seperti O, teman-teman. Contohnya apa? So, bo, to, vo, ho, go, misalnya. Nah, itu kan kenapa terdengar seperti vokal O? Karena dia hurufnya dibaca dengan keadaan yang tebal.
Berarti huruf lam di sini dia dibaca dengan keadaan tipis karena vokalnya la, tidak lo, tapi la. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Lanjut nggak nih? Semangat ya insya Allah ya. Kita bahas pelan-pelan sedikit-sedikit teman-teman sekalian. Oke. Bismillah. Kita lanjut. Hatta matla. La. Ya. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapati vokal A dengan karakter tipis yang dimaksud? Nah gitu. Caranya sering kami analogikan dengan cara BMSS. Kalau vokal A itu berarti kan tipis, maka BMSS ketika fathah vokal A. BMSS itu apa? Buka mulut sambil salto. Ya bukanlah teman-teman ya. Kalau buka mulut sambil salto capek teman-teman dan berbahaya ya. Jadi buka mulut sedikit senyum. Ketika teman-teman melafalkan vokal A, buka mulutnya sedikit senyum. Bukan lo tapi la. Bukan lo tapi la. Bukan bo tapi ba. Bukan so tapi sa. Bukan fo tapi fa. Buka mulutnya sedikit senyum. La la. Fa fa. Ma ma. Ta ta. Oke? Jelas ya? Oke? Jadi ingat fathah vokal A, ingat tipis, ingat BMSS. Bang, kenapa bisa? Ketika kita melafalkan vokal A dengan keadaan sedikit senyum, kok bisa terdengar lebih tipis ya? Karena teman-teman ingat, huruf tipis itu dia lidahnya rileks, rongga mulutnya, aula mulutnya terbuka. Kita analogikan sedikit senyum biar teman-teman nggak perlu mikirin keadaan-keadaan tadi, tapi dilafalkan secara natural. Udah pasti ketika senyum tuh udah pasti dominan dia pasti rileks lidahnya. Dan rongga mulut akan lebih terbuka. Ta sa ja da fa, pasti insyaallah ya. Oke, maka di sini jangan dibaca matla tapi matla. Ma atto la. Ma-nya tipis, ma, to-nya tebal pantulnya mato. La-nya tipis, la. Jangan sampai keadaan ketika ada huruf tebal di sini. Biasanya kalau ada huruf tebal, lalu dia bersandingan dengan huruf tipis. Jangan sampai huruf tipisnya terkontaminasi. Jadi gini, matola, dua-duanya semua jadi tebal. Mimnya tipis, tebal, ma, terbawa tebal huruf to. Lamnya tebal, terbawa huruf to. Matola. Ada yang begitu nggak? Jujur, kalau saya iya. Sering banget saya begitu. Saya juga sering dikoreksi teman-teman. Makanya saya ingetin ke teman-teman, jangan ke bawah tebal huruf tipisnya. Matola, tapi ma, la, ma dan la-nya tipis, dua-duanya vokal A tipis BMSS. Ma, la, tambahin to tengahnya. Matola. Ya, paham ya? Sip. Lanjut lagi. Ya, tipiskan pelafalannya. Nah, huruf menarik nih teman-teman sekalian. Huruf menarik nih teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ain. Bentuk asal muasalnya itu dia ada kepalanya begini teman-teman. Nah, dia bentuk muasalnya ada kepalanya gini, huruf ain. Ya, ini begini nih. Gitu ya. Nah, ini namanya adalah huruf ain. Kita tulis di bawahnya. Ain. Oke, sip. Bagaimana cara melafalkan huruf ain teman-teman sekalian? Kita cek dulu yuk, huruf ainnya di sini dia berharokat apa? Ainnya dia berharokat baris bawah. Sret, berarti dia berharokat ya. Bukan dalam kondisi sukun, bukan dalam kondisi bukan dalam kondisi sukun, tapi dalam kondisi berharokat. Oke, ainnya berharokat. Sekarang kita cek di buku Seruh Hijaiyah kita, ya teman-teman sekalian. Ya, nanti kita bisa cek ketika huruf tertentu dalam kondisi berharokat, kesalahannya apa aja sih? Gitu ya, misalnya ya. Nih, misalnya ain berharokat, ya. Tuh. Ain berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain berharokat apa sih? Ya. Yang pertama, sering kali tertukar dengan huruf hamzah. Sepakat atau tidak? Sepakat atau enggak kalau ain itu sering banget ketukar sama huruf hamzah? Ya. Nah, kesalahan poin 1 ini apabila terjadi, maka ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa alasannya? Karena kategorinya sudah menukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain.
maka itu sama dengan sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan menjadi taruhannya. Makna ayat akan berubah juga teman-teman pada akhirnya. Ya. Nah, maka gimana untuk menanggulangi, ya, mencari solusi agar ain kita tidak tertukar menjadi hamzah? Mau nggak mau teman-teman, kenalan sama huruf ain. Akar dari pembahasan tajwid itu huruf. Akarnya lagi makhraj. Ya, makhraj tempat keluar huruf ain dari mana? Dalam istilah tajwid namanya adalah wastul halqi, teman-teman sekalian. Wastul halqi itu apa? Tengah tenggorokan. Hah? Tengah tenggorokan? Maksudnya gimana, Bang? Oke, sip. Saya izin hapus dulu ya. Gini teman-teman. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dibagi menjadi 3 tempat. Ada tenggorokan paling terluar yang saya tunjuk. Ini namanya adnal halqi. Huruf yang keluar dari sini ada 2. Namanya huruf ghain dan huruf kha. Keluar dari sini. Tumpuannya di sini. Masuk lagi lebih dalam sedikit. Ada titik berwarna putih di sini. Ini adalah tempat keluar huruf dari ain bersamaan dengan huruf ha kecil. Bunyinya a ha. Lebih dalam sedikit dari pangkal tenggorokan namanya aqsal halqi, ada 2 huruf yang keluar dari sini. Huruf hamzah dan ha besar. Aha. Paham? Jelas sampai sini insyaallah. Ya. Teman-teman nanti kalau ada yang nanya buku, ini kan saya nggak bisa semua jawab ya. Ada yang nanya buku ini di mana? Yang bisa bantu jawab boleh bantu jawab ya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Ya, yang nanya buku, kalau ada yang nanya buku, buat teman-teman yang udah tahu seperti apa, tolong dibantu jelaskan di kolom komentar ya. Bantu mereka. Saya izin biar sambil ngejelasin ya. Oke? Tapi kalau gak mau juga nggak apa-apa. Ya, itu. Kasihan tapi ada yang nanya. Cuma saya nggak bisa balas semua nih. Ya, oke. Nah, jadi hamzah dan ha besar di sini. Ain dan ha kecil di sini, ya, ghain dan kha di sini teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nah, sekarang ain dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan, ya, yang bergerak bagian organ katup epiglotisnya. Titiknya di sini yang bergerak katup epiglotisnya. Ini yang saya tunjuk, ini namanya organ katup epiglotis. Ya. Oke. Nah, gimana Bang si pelafalannya? Bunyinya nanti begini. Kalau di sini tenggorokan paling luar, di sini tengah tenggorokan, di sini tenggorokan paling pangkal. Ain di sini, tengah-tengah. A, I, au, a, iya, wa, a, gitu ya. A. Nah, Bang nggak kebayang. Oke? Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Di sini kita akan belajar dari buku kita Seru Hijaiyah. Ada fitur scan QR code video ilustrasi animasi Seru Hijaiyah. Tinggal di scan aja, nanti keluar makhraj huruf ain. Kalau tadi dari sekedar gambar saja, nanti kita upayakan dengan ada video animasinya. Gimana? Yuk kita pelajari. Huruf ain. Ya. Huruf ain ya. Nih, huruf ain. Ya, jadi tadi dia dilafalkan dari mana? Bukan dari tenggorokan paling atas atau paling luar. Bukan dari tenggorokan paling bawah juga, ya. Oke, bukan dari sini juga, tapi dari tepat bagian tengah tenggorokan. Pada bagian katup epiglotis, nanti dia akan menyempit ke arah dinding tenggorokan. Kita coba ilustrasikan, dan kalau perlu kita coba lafalkan dengan bunyinya. Konsentrasi, saya izin bantu. 1, 2, 3. A, I, au, a, iya, wa, a, iya, i, wa'u. Nah, seperti itu nanti huruf ain dilafalkan. Nampak dalamnya itu seperti itu. Tinggal teman-teman rasakan. A, i, au, a, iya, wa, a, iya, i, wa'u. Gitu. Ya. Jelas sampai sini? Faham sampai sini insyaallah? Ya, nah itu seperti itu huruf ain dilafalkan teman-teman. Oke? Sekali lagi ya. Lihat pergerakannya ya. A, I, au, a, iya, wa, a, iya, i, wa, u. Nah gitu. Ya. Ustadz
yang di layar ini bisa dibeli di mana ya? Ada bukunya, ada Bunda. Itu nanti kan sudah ada yang jawab ya Bun. Saya nggak bisa jawab semua ya. Oke. Nah, info lengkapnya di grup tuh sudah ada yang komen ya, Ibu Ur ya di kolom komentar. Jadi nanti itu ada di buku kita. Cuman bukunya belum ada. Ini baru sampel aja, ini masih daminya. Kurang lebih di sini nanti ada bukunya. Ya, ada 2, cuman beda cover aja. Isinya sama aja. Cuman biasanya yang muda-muda dia akan mungkin lebih pilih yang ini warnanya. Nah, buat yang sudah lebih senior biasanya memilih yang warna hijau nih. Gitu ya. Oke, ini masih dummy teman-teman. Ya. Gitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Ya. Grup yang komunitas betul Bunda Hanina. Ya. Yuk lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Jelas sampai sini? Nah, sekarang berarti pertanyaannya kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan hamzah? Karena teman-teman hamzah itu dilafalkan banyak teman-teman melafalkan ain berubah jadi hamzah. Kenapa? Karena ainnya dilafalkan nggak tepat dari tengah tenggorokan. Tapi teman-teman melafalkan terlalu ke bawah. Jadinya a i u bunyinya hamzah nanti. A i u harusnya a i u dari tengah tenggorokan. Ya. Oke. Ya, sekali lagi yang mau info lengkap terkait dengan buku kita nanti ya, itu semuanya di grup ya. Kapan pre-ordernya, kapan launching offline-nya. Ya, jadi ada yang offline juga di Jakarta nanti. Semuanya di grup. Gimana cara masuk grup? Tungguin sampai akhir. Karena masuk grup harus bayar. Bayarnya berapa? Bayar dengan sabar. Sabar tungguin sampai akhir. Kita masih belajar. Ya. Lanjutin lagi ya. Oke. Nah, jadi ya, huruf ain itu dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan ini tadi ya, yang bergerak ini ya katup epiglotis. Kalau dia terlalu ke bawah di sini, ini pita suara kita jadinya hamzah. A i u. Nah, itu hamzah. Ain di sini a i u. Naik lagi sedikit, teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Hiya hatta matla'i. Nah, sekarang belum selesai kan tadi kita lagi bahas huruf ain ya. Ain berharokat kan. Nah, berarti untuk yang poin 1 sudah kita tunaikan, sudah kita pelajari, sudah kita ikhtiarkan. Ya, jangan sampai ain tertukar dengan huruf hamzah. Sudah kita cari tahu, kita upayakan, kita latih. Ya, gitu. Oke. Yang poin 2, teman-teman. Suara ya, kesalahan yang kedua ketika kita melafalkan ain, suaranya jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Itu salah. Tapi untuk poin kedua ini bukan kesalahan yang besar. Karena dia tidak sampai merubah makna atau merubah huruf. Cuman gak sempurna aja ainnya karena ada masuk hidung. Jadi sengau tuh suara-suara ada dengung-dengungnya. Kayak suaranya si Suneo, temennya Nobita. Itu loh, sohibnya si Giant. Nah, itu jangan alaihim jadi nggak masuk hidung. Itu kan masih masuk hidung banget tuh. Karena ketika dibuka tutup suaranya berubah. Berarti ada suara yang masuk sini. Harusnya tutup. Nah, itu kan berarti nggak berubah suara. Berarti itu udah lebih tepat karena nggak ada suara yang masuk dalam rongga hidung. Ya, paham? Sekarang kan kita bingung gimana cara latihannya. Ya, cara latihannya cukup teman-teman siapkan hidung teman-teman, latih huruf ain dengan berbagai kondisi: ain fathah, ain sukun, ain dhammah, ain tanwin, ya, ain tasydid, dengan cara tutup hidung teman-teman. Seret, tutup betul-betul. Ya. Lalu rasakan, jangan sampai hidung teman-teman gatel atau bergetar. Kalau masih kerasa gatel dan bergetar ketika kita tutup hidung dan kita lafalkan ain, berarti tandanya ainnya masih masuk ke dalam rongga hidung. Harus betul-betul hidung kita tidak bergetar dan tidak gatal. Cobain ya. Teman-teman ikutin dari rumah, saya tutup nih. Ikuti saya ya. Siapkan nafas. Ai, au, a, iya, wa, a, iya, i, wa, u, a, i,
Au. Nah, sekarang teman-teman ikuti tadi sudah. Hidungnya kerasa gatal nggak? Atau hidungnya kerasa bergetar nggak? Boleh komen. Yang tidak komen angka 1, yang masih bergetar komen angka 2, atau masih gatal komen angka 2. Coba. Yang sudah tidak bergetar atau gatal komen angka 1, yang masih komen angka 2. Bisa lihat. Oh ya, masih ada. Yang 1 udah bagus, nggak apa-apa. Yang 2 nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jujur biar saya tahu. Ya. Yang masih getar, masih gatal berarti itu tandanya teman-teman masih masuk hidung. Maka caranya harus betul-betul suaranya ke mulut semua. Jadi gini teman-teman. Jadi ain itu kan kita sudah ketahui. Ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, pastikan jalurnya semua kemana? Ke sini nih. Ke rongga mulut nih, ke sini. Ya. Nih, ke sini semua. Ya, ke sini semua. Jangan ada yang melipir ke rongga hidung. Nah, ya. Jadi caranya latihannya tutup hidung kita dan arahkan semua suara ke sini, ke rongga mulut. Ya, kalau diarahkan ke rongga hidung jadinya gatal terus, bergetar terus. Ya, maka tutup hidungnya latih. Kalau dia masuk hidung gini bunyinya, gatal, dan gini bunyinya berubah. Gatal banget, kerasanya gatal. Gatal, jadinya gatal atau bergetar. Gatal ya di hidung ya. Berarti gitu. Bukan getar, tapi dengung. Iya, boleh Bunda mau bilang, oke, saya salah. Bukan getar teman-teman. Salah, bukan getar, tapi dengung katanya. Iya, saya salah Bunda. Terima kasih. Ya, bukan getar. Salah, getar. Saya salah. Bukan bergetar. Coba cek, berarti bergetar nggak? Oh, nggak bergetar berarti dengung. Salah, bukan getar katanya. Ya, itu kata Bunda Davita. Enggak, bukan getar, dengung. Ya, salah, bukan getar. Cek, getar nggak? Nggak getar kan? Oh, berarti salah saya. Dengung. Ya, salah. Oke, Bunda, terima kasih. Ya, itu. Tadi dikoreksi. Bukan getar, bukan. Dengung. Dengung betul, tapi bukan getar. Salah. Pokoknya jangan getar. Salah, bukan. Ya. Sip. Terima kasih sudah diingatkan ya. Sip. Oke. Sip. Jelas? Oke, baik. Nah, jadi pastikan jangan malpola'i, tapi malpola'i. Ya. Jelas sampai sini? Paham? Nah, gitu ya. Sip. Nah, gitu teman-teman. Jadi ya, tadi salah, jangan getar, bukan getar, dengung. Ya, berarti bukan, salah, bukan getar. Salah saya ya, salah. Maaf. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya dia harokat baris bawah. Oke, terakhir mungkin ini ya. Sudah jam segini teman-teman. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ya. Berharokat baris bawah itu namanya adalah harokat kasroh. Baik. Ya. Oke, baik. Namanya adalah harokat kasroh. Kalau ada huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat kasroh, maka huruf tersebut harus dibaca dengan bunyi vokal i. Nah, gitu ya. Seret gitu. Nah, cara menyempurnakan huruf hijaiyah ya, yang dia berharokat kasroh. Jadi gini teman-teman. Ini terakhir yang saya ingin sampaikan. Setiap harokat, terkhusus harokat dasar seperti fathah, dhammah, kasroh, itu ada titik penyempurnaannya. Nama istilahnya itmamul harokat atau kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan setiap harokat itu ada aturannya. Tapi yang kita bahas satu dulu ya. Terakhir nih, harokatnya harokat kasroh. Itmamul harokat kasroh atau kesempurnaan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Ya, wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Sempurnakan harokat kasroh itu dengan cara apa? Dengan cara merendahkan rahang bawah, ya, dan angkat bagian tengah lidah, ya, dan angkat bagian tengah lidah. Jadi Ustadz kenapa belum minum gitu teman-teman? Saya lupa minum kenapa? Karena saya semangat mendampingi teman-teman. Jadinya minumnya masih full.
Ya, belum diminum-minum nggak apa-apa. Ya, masih kuat, masih belum seret. Ya. Jadi banyak di antara kita kalau itmamul harokat atau kesempurnaan harokat vokal kasroh vokal itu nggak disempurnakan, bunyi vokalnya nggak condong vokal i, tapi agak miring ke vokal apa? Ke vokal e. Ya, matola'i. Nah, ini nggak sadar biasanya. Saya juga sering dikoreksi teman-teman. Ya, matola'i, nah bukan tapi matola'i. Jelaskan harokat kasrohnya dengan cara tadi, ya, merendahkan rahang bawah, dan angkat tengah lidah ke atas. Kalau tengah lidahnya kurang diangkat ke atas, vokalnya jadi nggak jelas vokal i-nya. Cobain aja deh. Lafalkan vokal i, tapi tengah lidahnya nggak terlalu kuat diangkat. Jadinya nggak akan vokal i jelas. Matola'i. Tapi matola'i, vokal i. Ya. Nah, emang ada yang melafalkan vokal i jadi nggak jelas vokalnya banyak. Di mana contohnya? Basmalah. Pada bagian kalimat ini, yuk kita coba cek di basmalah deh. Ini terakhir ya. Terakhir nih, perhatikan. Saya tandai bagian yang saya tandai dengan warna hijau. Teman-teman perhatikan bagian yang saya tandai dengan warna hijau. Ya, apakah vokal i-nya jelas atau tidak? Dan ini dilafalkan biasanya tanpa sadar. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas ya vokal i di bagian hi dan ni nggak jelas ya. Jadinya hirro, nirro. Kenapa? Pertama, karena kita menganggap melafalkan vokal i itu tidak sesulit sebagaimana kita melafalkan huruf ro setelahnya. Ya emang iya sih, melafalkan vokal itu kan pasti lebih mudah dibanding kita melafalkan huruf ro. Iya memang. Tapi bukan berarti kita pilih kasih. Fokus di huruf ro, tapi harokat kasro diabaikan. Ya. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, tetap ro-nya teman-teman fokus boleh, tapi harokat kasronya nasibnya harus disempurnakan juga pelafalannya. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirro, nirro. Jadi bukan hirro, nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya di Mekah Al-Mukarramah. Bisa ikut Bunda di Mekah. Lagi ngapain Bunda? Lagi siapan haji ya? Doain saya Bunda ya, bisa haji ke sana ya Bunda ya. Ya, ada rezekinya semoga untuk haji ya. Bukan untuk saya saja, tapi buat keluarga yang saya cintai semua ya. Doain ya, teman-teman. Gitu. Karena rezeki mah Allah gampang datangkan dari mana arah manapun ya. Kita bisa haji, bisa umroh, itu bukan karena kita punya harta banyak. Tapi Allah anggap kita pantas, Allah kasih jalan. Maka mungkin bagi kita yang belum berangkat haji dan umroh bukan masalah perihal kita belum punya uang, bukan. Tapi mungkin kita belum pantas jadi tamu Allah ke sana. Maka yuk sama-sama pantaskan diri kita, teman-teman sekalian, biar kita bisa menjadi tamu Allah, umroh dan haji. Amin ya. Amin ya teman-teman ya. Oke, sip. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh ada yang nonton kita sambil persiapan haji teman-teman ya. Tadi Bunda siapa? Cek Len tadi ya. Insya Allah. Semoga bisa nyusul ya Bun. Insya Allah ya. Gitu. Oke. Salamun hiya hatta matla. Sekarang kita tebak-tebakan deh. Terakhir nih ya. Tebak-tebakan nih teman-teman sekalian. Tebak-tebakan ya. Kira-kira yang betul yang mana? Yang satu atau yang kedua? Fokus terhadap harokat kasrohnya,
fokus terhadap bunyi vokal I-nya. Konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Ya. Yang satu. Hiya hatta matla'i. Matla'i. Yang kedua. Hiya hatta matla'i. Matla'i. Mana yang lebih tepat, yang lebih sempurna, yang lebih oke, yang lebih ajib, yang satu atau yang kedua? Boleh komen di kolom komentar. Ya. Kita cek jawaban teman-teman. Sip. Ternyata yang tersematkan adalah satu. Dan apakah satu yang lebih tepat? Jawabannya ya, yang lebih tepat adalah satu. Karena yang kedua, vokal I-nya kurang jelas. Matla'i. Harusnya matla'i. Nah, angkat tengah lidah teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Jelas sampai sini insya Allah? Sip. Ya. Kita cukupkan dulu pagi ini. Yang mau masuk grup standby dulu aja. Habis ini saya akan ada menawarkan satu produk lagi, tapi ini buat anak-anaknya. Ya, baru masuk grup. Oke? Ya, yang pengen buku saya, informasi launchingnya di grup soalnya. Dalam bentuk video. Ada harta karun di videonya. Teman-teman cari saja, tonton videonya sampai akhir. Ya, itu sedang kita siapkan videonya. Ya. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim.